Selamat datang di podcast Ramadan. Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hasanah dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Ramadan. Meraih Ramadan berkah bersama Balai Baca Hasanah. Oke Sobat Hasanah dimanapun berada. Kita kali ini kedatangan teman ngobrol nih. Jadi kemarin kita sudah mendatangkan dari teman-teman desa Main, kemudian yang kedua ada teman-teman dari Karang Taruna, dan sekarang kita mau ngobrol sama mahasiswa yang memang bergelut di bidang pertelevisian gitu atau jurnalistik begitu. Nah, tapi sebelumnya bersama saya Mas Yud dan teman-teman ngobrol saya ini, mungkin kita langsung saja ya, mungkin kita langsung perkenalan aja ya Sobat Hasanah. Mungkin dari siapa dulu nih kira-kira nih Sobat Hasanah. Ini teman ngobrol kita sangat menarik ya. Ini Sri Kandi yang sangat luar biasa gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Ini dah dari mbaknya yang baju hitam. Halo, nama saya Elsa Irmasari. Ya, dari mana nih kira-kira nih Mbak? Oke. Saya dari Lombok Tengah. Dan apa nih lagi? Saya tuh semester 4 di Universitas Mataram. Ngambil apa nih Mbak? Saya ngambil Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia gitu loh, Sobat Hasanah. Jadi, oke, kita lanjut aja dulu. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adika Saputri. Saya mahasiswi semester 8 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah hukum loh. Ya, silakan lanjutkan Mbak. Halo, saya Alfiana Chandra Dewi, biasa dipanggil Nanda, asal dari Lombok Timur. Saya mahasiswa semester 4 di Prodi Pendidikan Fisika. Pendidikan fisika loh Sobat Hasanah. Jadi teman ngobrol kita sekarang ini sangat bisa dibilang sangat luas sekali pengetahuan tentang bagaimana tuh podcast itu begitu. Dan ini teman-teman dari ini ya, dari jurnalis kampus ya. Iya, PKM Media. Ya. Itu juga sih ya. Iya, namanya UKPKM Media Undram ya. Jadi UKPKM Media Undram itu kayak apa sih kalau boleh tahu nih? Jadi UKPKM Media Undram itu lembaga kampus yang geraknya itu di jurnalis. Jadi bisa disebut jurnalis sebagai jurnalis mahasiswa gitu. Oh, itu bisa disebut jadi wartawan gitu ya? Wartawan kampus gitu ya? Iya, bisa juga sih. Nah, ini teman ngobrol kita ini dari wartawan kampus. Jadi setiap ada permasalahan yang di kampus, teman-teman inilah yang mengelola isu atau permasalahan tersebut gitu. Keren nggak kira-kira di Sobat Hasanah ya? Keren sekali gitu ya. Harus keren dong. Oke, mungkin tema kita pada podcast kali ini mungkin ya agak sedikit berbeda ya, karena kita pada kebetulan ya kita sebentar lagi memperingati Hari Kartini begitu ya, hari Kartini, yang mana yang kita tahu Hari Kartini itu bagaimana kita mengingat kembali sejarah atau perjuangan-perjuangan yang sudah diraih sama Ibu Ajeng Kartini gitu. Nah, namun sebelum itu Sobat Hasanah, sebelumnya kita pengen mendengarkan ya, mungkin dari perspektif. Ini kan tadi Mbak El ya, ini Mbak El, terus ini Mbak Ade, terus ini Mbak Nanda. Nah, dari Mbak El sendiri perspektif tentang Hari Kartini itu seperti apa gitu? Jadi menurut saya tuh Hari Kartini itu adalah hari dimana kita sebagai perempuan harus lebih bebas lagi mengekspresikan diri kita. Jadi kita sebagai perempuan itu nggak boleh merasa kalau kita itu masih di bawah laki-laki, karena pada hakikatnya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kita nggak boleh terikat sama yang namanya kita ini ada di bawah laki-laki atau kita ini ada di bawah kaki laki-laki. Itu nggak boleh, karena kita sama-sama manusia gitu sih.
Oh iya, berarti lebih ke apa Kesetaraan namanya gender. kesetaraan gender ya berarti ya. Oke, dari perspektif nih Mbak El, bahwa perempuan itu artinya sama dengan laki-laki gitu, artinya jangan dibeda-bedakan gitu ya. Oke, kita beralih ke Mbak Ade ya mungkin ya. Kira-kira Mbak Ade, dari perspektif hukum nih kira-kira nih, atau yang familiar itu gimana sih harusnya apa namanya sosok perempuan itu gitu di hari Kartini, mungkin bisa disampaikan. Kalau boleh dijelasin dikit ya, kalau menurut saya Hari Kartini itu hari dimana kita memperingati bahwa tentang sebuah perjuangan wanita yang dimana dulunya wanita itu selalu dianggap selalu di bawah seperti yang dijelasin sama Mbak El. Jadi Kartini itu adalah sosok pemecah kesetaraan antara lelaki dan wanita. Jadi kita setiap tahun perlu memperingatkannya karena biar kita tahu juga, buat nambah wawasan juga kalau perempuan dan lelaki itu sama posisinya, setara gitu. Gitu sih. Ya, yang kita tahu sekarang ini kan apa namanya kesetaraan gender itu sekarang sudah bisa terlihat ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu di pemerintahan kita sekarang ini kayak DPR gitu ya, yang sekarang yang memimpin DPR provinsi itu kan perempuan gitu ya. Iya, jadinya kalau menurut saya kesetaraan gender itu sudah diterapkan ya, sudah terlihat gitu. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Nanda, kira-kira dari perspektif media nih ya, membawa media umum, kira-kira apa nih yang harus dipaparkan begitu? Aduh, kalau masalah dipaparkan mungkin sudah habis ya kata-katanya, sudah diambil sama teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi sosok Kartini itu adalah perwakilan dari perempuan. Jadi dia berani melawan penjajah dan berani mengangkat harkat martabat perempuan. Nah, di sana jadi dia patut diteladani sama kita semua gitu. Sebenarnya Hari Kartini itu peringatannya 21 April ya, tapi dalam sebenarnya setiap hari ya. Setiap hari ya. Harusnya setiap hari. Karena iya. Ya, yang kita rasakan terutama yang harus dilaksanakan atau harus harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya, harusnya ya. Oke. Mungkin kalau boleh tahu nih dari pandangannya teman ngobrol kita ini, wanita itu harus kayak gimana sih kira-kira gitu. Nah, siapa nih kira-kira yang mau jawab nih? Ayo. Mungkin saya. Iya, silakan Mbak. Menurut saya tuh wanita khususnya itu harus ya lebih berani lagi dalam bersuara atau dari yang kita lihat kan kata Bang Yudi juga tadi wanita itu sudah setara di zaman sekarang. Tapi menurut saya tuh wanita tuh masih belum masih dikatakan belum bisa disetarakan di umum, karena yang saya lihat masih banyak orang-orang yang pemikirannya itu masih terbelakang gitu. Masih banyak orang-orang yang mikir bahwa wanita itu hanya perlu di sumur, kasur, dan di dapur gitu. Padahal wanita tuh bisa loh kerja, bisa memimpin dunia, bahkan bisa memimpin sebuah negara bahkan. Tetapi masih banyak orang yang berpikir bahwa wanita hanya bisa di 3 hal tersebut saja gitu. Padahal selain di 3 hal tersebut, wanita juga bisa bisa sambilan gitulah istilahnya, sambilan berkarya gitu. Di saya khususnya di Sastra. Ya, fakultas saya Sastra Indonesia itu kebanyakan wanita, dan kenapa kebanyakan wanita? Karena di sastra itu wanita bisa melepaskan jati dirinya gitu loh. Di sastra itu wanita bisa mengekspresikan dirinya, nggak cuman
mereka bisa mengekspresikan, nggak cuman mereka itu bisa di dapur, sumur, dan di kasur, mereka juga bisa istilahnya mereka juga bisa bersuara di sana. Jadi kayak gitu sih, wanita itu wanita yang sebenarnya adalah wanita yang bisa bersuara di dunia maupun bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya gitu. Oh iya, berarti wanita kalau menurut pandangannya Mbak El ini harusnya wanita itu bisa berkarya baik di dunia maupun di dalam dunia kerja gitu ya. Artinya tidak hanya di dapur, di sumur sama di kasur aja gitu ya. Itu ya sobat sana. Jadi dari perspektifnya Mbak El ini ternyata wanita itu banyak sekali ya yang apa namanya kayak multi talent. Iya, multi talent gitu ya. Harus apa, wanita itu harus multi talent gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan pada sekarang ini atau di era ini, banyak sekali yang kita tahu sekarang ini apa namanya wanita atau perempuan ini menikah di usia dini gitu loh. Nah, kira-kira sobat sana pasti penasaran ya, apa sih perspektif dari teman ngobrol kita? Mungkin dari Mbak Ade, silakan. Ini mengenai pernikahan dini. Iya, pernikahan dini. Gimana ya, kalau secara saya pribadi sih, kita sebenarnya manusiawi ya. Pernikahan itu termasuk kebutuhan bagi manusia gitu. Jadi kalau yang langsung ngambil kesimpulan baik atau buruknya mengenai pernikahan dini itu, saya secara pribadi pun nggak berhak dalam hal itu. Nah, tetapi kalau dalam hukum, lari ke hukum dikit karena kita tinggal di negara hukum, jadi sedikit bahas tentang hukum. Di dalam hukum juga dia menerapkan batasan umur untuk wanita maupun lelaki yang sudah cukup umur untuk menikah gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai wanita juga harus pintar dalam hal pernikahan gitu. Jadi nggak cuma siap tentang umur, nggak cuma siap tentang fisik, mental, tapi pengetahuan tentang kehidupan pernikahan juga penting bagi kita yang perempuan gitu. Karena walaupun kita bisa mengeksplor diri kita ke dunia publik, nggak cuma domestik, tapi sejatinya kita juga perlu belajar tentang hal domestik gitu. Jadi pernikahan dini menurut saya boleh-boleh aja, cuman sebaiknya untuk kita yang belum terlalu mengerti, kita pakai aja dulu umur kita ke depannya sampai cukup umur untuk mengetahui pernikahan itu seperti apa gitu. Itu sih. Oke, perspektif atau pandangan dari Mbak Ade ya terkait dengan usia dini atau pernikahan di usia dini. Maksudnya gunakanlah umur kita ya untuk masa depan kita sebelum kita menikah ya. Artinya dari perspektifnya Mbak Ade, nikah boleh aja ya, artinya hak pribadi. Hanya saja mungkin alangkah lebih baiknya memanfaatkan usia itu berarti ya untuk belajar, nambah pengetahuan. Oke. Kita tapi ini di era ini juga sering sekali ya apa namanya KDRT itu yang menjadi korban itu kan adalah perempuan ya. Ya. Nah, artinya sering sekali kita lihat di berita maupun di TV atau di koran juga yang menjadi korban di situ adalah perempuan gitu. Nah, kira-kira pandangan dari Mbak Nanda ya sekarang ya Mbak Nanda, kira-kira tentang KDRT khususnya di perempuan itu harusnya kayak gimana gitu? Harusnya apakah ada tahap-tahapnya atau apa gitu, silakan. Jadi kalau masalah KDRT ya bukan hanya terjadi di perempuan saja sih, sebenarnya ada juga yang terjadi di laki-laki. Cuma nggak kelihatan. Nah, tapi jarang kita temui nih KDRT yang di laki-laki kan. Yang biasanya yang merasa jadi korban itu adalah perempuan. Gitu, ya. Jadi sebenarnya perempuan di sini mereka pemberani juga sih sebenarnya melaporkan dirinya ke polisi gitu atas tuduhan KDRT. Sebenarnya masalah itu ya kalau bisa diomongin secara baik-baik, ngapain harus dikeras-kerasin gitu.
baik-baik berarti ya. Iya. Konsepnya kekeluargaan darinya. Iya. Mungkin dari pandangan dari Mbak El gimana nih? Menurut saya sih Gimana nih? kalau perempuan dapat kekerasan dalam rumah tangga itu adalah hal yang haram sebenarnya. Kenapa? Karena Haram ya? ya, Ya, karena gimana? lelaki meskipun ada yang namanya kesetaraan gender, tapi jelas banget kelihatan kalau wanita dan laki-laki itu tetap aja nggak sama, meskipun ada yang namanya kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender yang kita maksudkan di sini adalah di mana kita dapat hak kita sebagai manusia, juga kita bisa dapat hak kita sebagai perempuan. Gitu juga dengan laki-laki, bisa dapat hak dia sebagai laki-laki, juga bisa dapat haknya sebagai laki-laki dan sebagai manusia juga gitu. Jadi dalam kita ikutin dalam hukum juga kan, karena kita negara hukum. Negara hukum ya. Di negara ini pun meskipun memukul lelaki sama lelaki itu pun itu bisa dikenakan hukum gitu. Apalagi ini perempuan gitu loh. Perempuan orang yang sangat istimewa bagi negara, bagi bangsa, bagi agama dan lain sebagainya. Terus kenapa kita harus menyakitinya, sedangkan kita memiliki naluri seorang manusia gitu. Manusia pun dilarang oleh Tuhan untuk menyakiti seekor semut pun. Kenapa kita bisa mempunyai hati nurani untuk memukul seorang perempuan atau menyakiti seorang perempuan gitu. Sedangkan binatang pun yang hina sekalipun itu kita dilarang untuk menyakitinya gitu. Berarti ya. Iya. Berarti kesimpulannya kayak intinya haram gitu ya. Dari pandangannya Mbak El. Kalau yang laki juga haram haram. berarti. Iya. Intinya semua yang namanya menyakiti itu adalah intinya yang namanya menyakiti sesama manusia, hewan, binatang dan lain sebagainya itu adalah kegiatan yang sangat-sangat tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena untuk apa kita menyakiti, sedangkan ada yang namanya kasih sayang, ada yang namanya saling menyayangi, ada yang namanya saling berbagi satu sama lain. Itu kan lebih menyenangkan, lebih terasa damai gitu hidup kita kan? Iya, benar sekali ya Sobat Hasana. Jadi ibaratnya ya, tidak selamanya perempuan menjadi korban ternyata ya, yang sudah dipaparkan tadi Mbak Nanda juga. Dan kalau dari perspektif dari Mbak El, bahwa haram hukumnya ya kita menyakiti antar manusia gitu, entah itu binatang maupun sama manusia maupun sama alam ya. Gitu. Nah, mungkin kita sebelum kita mungkin closing statement mungkin dari pendapatnya masing-masing teman ngobrol kita ini, mungkin ada mungkin pesan ya untuk terutama yang perempuan yang merantau ya, kita ya, yang bahasanya yang jadi TKW gitu. Kira-kira apa mungkin pesannya dari Mbak El? Mungkin itu satu nanti kita minta. Pesan saya sih, karena kita di negara orang, jangan merasa tinggi, jangan merasa rendah, karena kita punya harga diri, tapi kita bisa menjaga diri kita tetap rendah, menjaga hati kita tetap rendah. Jadi intinya kita di negara orang, jangan terlalu tinggi hati, jangan terlalu rendah diri gitu. Keren sekali ya pesan dari Mbak El untuk saudari-saudari kita yang ada di luar negeri ya, terkait dengan perihnya mencari nafkah yang di negara kita begitu. Mungkin dari Mbak Ade ada pesan mungkin? Oke. Kalau dari saya sedikit sih. Terus saja berjuang, capai cita-citamu apapun yang kamu inginkan, karena wanita itu bebas, wanita itu bebas bereksplor tentang apapun, entah itu pekerjaan, pendidikan. Karena kalau katanya Suhogi, wanita itu akan terus ada di bawah laki-laki jika yang dipentingkan atau yang diurusi olehnya itu
hanya sekedar tentang baju dan kecantikan. Jadi teruslah berpendidikan, bekerja, raih cita-cita yang diinginkan. Keren sekali ya pesan dari Mbak Ade ya, keren. Jadi kalau menurut Sohogi jangan kalau kita memikirkan baju dan pakaian yang kecantikan itu, maka perempuan ada di bawah laki-laki gitu ya. Oke, gitu kesimpulannya. Dari Mbak Nanda mungkin ya, apa nih? Kalau dari saya, yang jelas tetap jaga kesehatan yang di sana. Dan terus kalian adalah wanita-wanita yang kuat, kalian adalah wanita yang tegar, yang merelakan dirinya untuk bekerja di negara asing demi keluarganya sendiri. Itu sangat hebat menurut saya. Dan ya, kalian bebas untuk berekspor diri di sana. Begitu ya Sobat Hasana, dimanapun berada. Jadi TKW maupun saudari-saudari kita yang ada di luar negeri itu memang mau mempertahankan martabat keluarganya begitu. Artinya untuk masalah nafkah sesuai yang disampaikan tadi Mbak Ade juga, bahwa menurut Sohogi itu kalau wanita ini masih memikirkan pakaian dan kecantikannya gitu, maka perempuan itu akan dibawa lagi katanya gitu ya. Oke. Mungkin closing statement ya mungkin ya dari teman-teman, dari teman ngobrol kita. Ini siapa nih kira-kira yang mau menyampaikan closing statement? Ya, oke. Oke, untuk para wanita di luar sana, di sini maupun dimanapun, ingat kita itu harus menjadi seorang wanita yang berani, tangguh, dan bekerja keras. Karena wanita itu punya kebebasan tidak hanya di dunia domestik, tapi di dunia publik harus punya peran yang paling penting. Oke, itu closing statement yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya, karena tetaplah berkarya ya, intinya tetaplah berkarya baik secara publik maupun secara domestik gitu ya. Mungkin podcast kita pada sore menjelang maghrib ini kita akhiri dulu ya Sobat Hasana. Tetaplah mungkin pesan-pesan dari podcast kita ini, tetaplah yang sudah disampaikan tadi Mbak Entu, tetaplah yang rendah ya, tetaplah rendah hati dan tidak boleh tinggi hati gitu ya. Keren sekali podcast kita pada sore menjelang maghrib ini. Sekian dari kami, saya Mas Yud, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terus saksikan podcast-podcast kami yang lain ya. Stay tune di akun YouTube Balai Baca Hasanah Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa.